Hai Sobat Sukses, ini Rudy dan Michael. Rudy dan Michael bekerja di kantor yang sama. Rudy bekerja hanya untuk mendapatkan gaji rutinnya. Sementara Michael sangat menyukai pekerjaannya. Rudy dan Michael sama-sama akan berangkat ke kantor di pagi hari. Tiba-tiba, hujan turun. Michael fokus mencari cara agar tetap bisa ke kantor. Michael mencari payung dan membawa baju ganti untuk berjaga-jaga jika bajunya nanti basah terkena hujan. Rudy marah-marah kepada awan dan memutuskan untuk diam di rumah sambil menonton TV menunggu hujan reda. Toh di kantor Rudy juga bosan, dia tidak suka dengan pekerjaannya. Michael bersikap masa bodoh dengan hujan, dan Michael fokus untuk sampai ke kantor agar bisa melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Rudy tidak punya hal yang penting di kantor, jadi fokus Rudy adalah tentang betapa sialnya dia hari ini, hujan turun, terlambat ke kantor, dan akan terkena potong gaji sehari. Pada video kali ini, Mark Manson dengan bukunya yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat mengajarkan kita untuk fokus dan menetapkan prioritas hanya pada apa yang penting dalam hidup. Mark Manson mengajari kita untuk bersikap masa bodoh pada banyak hal. Hidup itu sangat singkat, sementara ada banyak hal yang menarik di dunia untuk dilakukan. Buku ini mengajak sobat untuk mengabaikan hal-hal remeh yang tidak akan berkontribusi pada kesuksesan dan kebahagiaan sobat. Sebelum kita cari tahu isi buku Mark Manson ini, seperti biasa, selamat datang dulu buat sobat yang baru di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan hidupkan tanda lonceng supaya sobat bisa rutin mendapatkan video motivasi lain seperti ini. Klik like juga jika sobat suka konten seperti ini, dan silakan beri masukan bila ada buku lain yang juga menginspirasi. Bisa di kolom komentar atau di Instagram Motivasi Sukses. Berikut adalah 4 seni untuk membantu sobat bersikap masa bodoh. Yang pertama, masa bodoh artinya merasa nyaman saat menjadi berbeda. Bersikap masa bodoh bukan artinya sobat bersikap acuh tak acuh, tapi sobat berusaha fokus pada hal-hal yang benar-benar penting saja. Waktu sobat sangat terbatas. Jika sobat selalu memikirkan hal-hal yang remeh setiap saat, sobat tidak akan punya waktu tersisa untuk hal-hal yang benar-benar menentukan masa depan sobat. Manson mengajari kita untuk melatih sikap masa bodoh pada banyak hal. Media sosial, politik adu domba, gosip-gosip artis, serta hal-hal lain yang menyita waktu sobat yang kontribusinya tidak ada atau kecil bagi kesuksesan sobat. Berapa lama sobat membuka Facebook, Instagram, TikTok dalam sehari? Berapa banyak dari jam-jam yang sobat buang itu benar-benar membawa sobat lebih dekat pada goal dan cita-cita sobat? Mungkin sobat merasa tidak sempurna saat melihat teman-teman sobat memamerkan aset-aset baru mereka. Mungkin sobat kesal ketika melihat mantan punya pacar baru dan sobat masih jomblo. Apa yang akan dia katakan orang lain tentang sobat? Bagaimana orang akan menilai sobat? Buku ini mengajarkan kita bahwa tidak ada orang yang istimewa dan sempurna. Di luar apa yang dibagikan para influencer di sosial media, mereka pasti juga punya masalah masing-masing. Menjadi tidak sempurna itu wajar. Menjadi tidak maksimal itu sangat normal. Tidak masalah ketika sobat kaya, miskin, sukses, gagal, kulit hitam, kulit putih, cantik, pas-pasan, dan lain-lain. Sobat adalah diri sobat itu sendiri, dan sobat selayaknya bahagia. Seringkali akibat terlalu fokus untuk memuaskan ekspektasi orang lain, berusaha terlihat kaya, berusaha terlihat cantik, berusaha terlihat keren, sobat justru kehilangan waktu dan uang untuk menjadi apa yang sesungguhnya sobat cita-citakan. Sobat terlalu sering memperhatikan Instagram orang lain, memberi komentar pada politik elit-elit atas, menggosip tentang artis yang liburan ke Bali, sehingga sobat kehilangan kesempatan mengerjakan sesuatu yang penting dan bermakna untuk sobat kerjakan. Buku ini memberi perspektif baru bahwa kita akan kelelahan dalam hidup ketika semua hal kita anggap penting. Ada banyak hal yang sebenarnya perlu sobat abaikan. Ada hal-hal yang harus sobat seriusi, karena akan menentukan masa depan sobat.
Sikap bodoh amat dalam hidup artinya sobat tidak khawatir seandainya apa yang sobat lakukan berjalan tidak sempurna. Sobat tidak khawatir seandainya orang lain tidak mendukung sobat. Sobat tetap berjalan lurus karena sobat tahu yang sobat lakukan penting dan bernilai dalam hidup sobat. Miliki ikigai. Untuk bersikap masa bodoh pada hal-hal yang tidak penting, sobat harus peduli pada sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan sobat. Miliki ikigai sobat, sesuatu yang penting dan menjadi goal hidup sobat. Buat yang belum tahu apa itu ikigai, bisa nonton video yang ini ya. Manson mencatat bahwa jika sobat tidak memiliki masalah yang penting untuk dipikirkan, pikiran sobat akan cenderung mencari-cari masalah remeh untuk diperdebatkan. Jadi jika sobat kenal seseorang yang marah-marah gara-gara masalah sepele, seperti AC terlalu dingin, atau marah karena diselip mobil lain di jalan raya, kemungkinan besar orang tersebut tidak punya masalah lain yang lebih penting untuk dipikirkan. Kita bisa memilih hal-hal apa yang harus kita perhatikan. Waktu saya kecil, saya pernah marah kepada ibu saya karena warna baju saya tidak sama dengan adik saya. Waktu saya kecil, hal-hal seperti baju adalah hal yang sangat penting dalam hidup saya. Ketika sudah besar, banyak hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar warna baju atau merek baju yang akan saya pakai. Mencari inspirasi untuk konten motivasi sukses berikutnya, atau memilih saham apa yang akan saya beli jauh lebih penting daripada mencari diskon baju di mall. Waktu muda mungkin sobat sering mengambil hati kata-kata tante yang nyinyir atau tetangga yang kepo. Sobat berusaha berubah untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar sobat. Tapi seiring kedewasaan, sobat akan menjadi lebih selektif tentang hal-hal apa yang akan sobat perhatikan atau omongan siapa yang akan sobat dengarkan. Kedewasaan akan muncul ketika sobat belajar untuk peduli hanya kepada hal-hal yang benar-benar berharga. Hal-hal yang menjadi ikigai sobat. Seiring kedewasaan ini, identitas diri sobat juga akan semakin kuat dan omongan orang-orang yang nyinyir tadi menjadi tidak penting. Sobat akan merasa merdeka dan akhirnya menemukan kebahagiaan. Sobat adalah arsitek bagi keyakinan hidup sobat sendiri. Paula adalah seorang pelari half marathon. Suatu hari, seorang penjahat menodongkan pistol padanya dan berkata, "Larilah 21 km atau aku akan membunuh adikmu." Rasanya sungguh berat. Dengan kondisi yang berbeda, Paula ikut kompetisi half marathon dan harus lari 21 km. Paula memikirkan hadiah finish medali emas dan betapa bahagianya saat sampai ke finish disambut sorak-sorai keluarganya. Sama-sama berlari 21 km, sama-sama capek, tapi Paula merasa lebih bahagia saat berlari dengan kemerdekaan jiwa. Semua orang punya masalah. Sobat juga. Begitu sobat menyelesaikan masalah satu, akan munculai puluhan masalah untuk diperhatikan. Hanya saja sobat bisa memilih masalah mana yang sejalan dengan tujuan hidup sobat. Sobat bisa mendahulukan masalah mana yang merupakan bagian dari ikigai sobat. Sesungguhnya, kebahagiaan sejati datang dari keberhasilan sobat menyelesaikan masalah sobat itu, bukan hasil lari dari masalah-masalah. Nah, sobat sudah punya bayangan kan mau cari masalah apa setelah ini? Jangan lupa temukan ikigai sobat dulu ya. Lebih cepat ketemu, akan lebih cepat juga sobat untuk sukses. Hal-hal di luar ikigai sobat, masa bodoh aja lah. Jangan lupa like, subscribe, share, komentar, dan follow Instagram Motivasi Sukses. Sampai jumpa, salam sukses bersama.